Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, saya banggakan. Kali ini adalah pertemuan yang terakhir dalam semester genap anak-anak PJJ SKI kelas 9. Sebab setelah ini nanti mulai pas penilaian akhir semester atau semesteran, ulangan semester. Pada hari ini materi yang kita bahas adalah tokoh-tokoh pendiri organisasi Islam di Indonesia. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui, anak-anak harus perlu diketahui bahwa materi untuk semester genap soal-soalnya pas penilaian akhir semester itu mulai dari Wali Songo. Itu harus hafal kalian 9 Wali Songo, satu persatu harus hafal, dan nama aslinya pun harus tahu, sebab nanti banyak soal-soal yang keluar dari materi Wali Songo. Nah ini, jadi saya tekankan anak-anak mulai dari Wali Songo sampai yang terakhir adalah pendiri organisasi Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Wahid sama Kiai Haji Ahmad Dahlan Jadi dua orang tokoh ini pendiri organisasi Islam di Indonesia. Nah, kita ulangi kembali, Wali Songo jumlahnya ada 9. Wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itulah Wali Songo, dinamakan Wali Songo. Jadi Wali 9 adalah wali yang jumlahnya 9, menyebarkan berdakwah di Pulau Jawa. Jadi sing ana Wali Songo Jawa tok. Jadi di luar Jawa nggak ada Jadi dalam kisah atau sejarah kebudayaan, Wali Songo Jawa orang di Sumatera, orang di Kalimantan, tidak di Sulawesi. Jadi jumlahnya ada 9. Nah, 9 itu domisilinya beda-beda. Kalau di Jawa Barat itu Wali 9 itu yang domisilinya di Jawa Barat hanya satu. Siapa itu? Sunan Gunung Jati. Kemudian yang di Jawa Tengah harus ingat-ingat piro deh. Apal ta ora? Untuk Jawa Tengah wilayah dewi harus tahu anak-anak Satu yang ada di Jawa Tengah. Ada berapa? 3. Satu Sunan Kalijogo. Untuk di Demak. Makamnya ada di Demak, Kadilangu. Kemudian yang kedua Sunan Kudus. Nah, ini di wilayah kita sendiri, di Kudus ada wali yang namanya siapa itu? Sunan Kudus. Makamnya di belakang Masjid Menara Kudus. Tahu ziarah tahu ragwi anak-anak? Silakan bisa datang untuk berziarah ke makam Sunan Kudus. Yang ketiga Sunan Muria. Nah, wilayah Muria masih wilayah Kudus. Jadi Kudus itu ana sunane loro, Wali Songo loro, yaitu Sunan Kudus sama Sunan Muria. Kalau Sunan Muria domisilinya ada di puncak Gunung Muri, sampai makamnya ada di puncak Gunung Muria. Jadi 3 yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang ada di Jawa Timur. Ini anak-anak, ada berapa? Wis kalong papat ijeh piro? Songo kalong papat. Tinggal 5. 5 itu ada di wilayah Jawa Timur. Siapa? Di Jawa Timur itu. 1 Sunan Gresik. Ini adalah sunan yang tertua di antara wali 9 itu, sing paling sepuh dhewe siapa? Sunan Gresik. Nama aslinya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Ini. Jadi wali yang tertua sendiri adalah Sunan Gresik. Dialah satu-satunya orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren. Jadi ono pondok
pesantren di Jawa ya mulai pertama kali zaman sapa? Sunan Gresik. Makanya dia dikatakan sebagai apa? Pendiri pondok pesantren di Pulau Jawa adalah Sunan Gresik. Cikal bakal berdirinya pondok pesantren itu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua di Jawa Timur, Wali Songo yang tinggal di Jawa Timur. Ya, Sunan Gresik. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama aslinya siapa, anak-anak? Ini harus hafal kalian. Nama aslinya Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Raden apa? Rahmat. Nah, ini juga di Jawa Timur domisilinya. Jadi wilayah Jawa Timur. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini anaknya Sunan Ampel, Sunan Bonang. Ya. Siapa nama aslinya Sunan Bonang? Maulana Mahdum Ibrahim. Ini di Jawa Timur, masih wilayah Jawa Timur. Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau terkenal ya berdakwah di Tuban ya. Maulana Mahdum Ibrahim. Jadi itu anak-anak ya. Kemudian ya Maulana Mahdum Ibrahim ini yang menciptakan apa lagu yang terkenal itu sampai sekarang dinyanyikan pas pujian. Tombo ati iku limo ing wernane. Nah, itu siapa yang menciptakan tembang seperti itu? Tombo ati, yaitu Sunan Bonang. Kemudian yang keempat Sunan Derajat. Sunan Derajat ini juga putranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel punya dua putra yang menjadi wali dari 9 wali. Satu Sunan Bonang, dua Sunan Derajat. Nama aslinya siapa? Raden Qasim. Itu Sunan Derajat. Jadi Raden Qasim ya Sunan Derajat. Dia dakwahnya menitik beratkan pada masalah sosial. Makanya dia menekankan supaya apa? Bersedekah, ya, membantu fuqara wal masakin. Karena pada saat itu banyak orang menjadi korban perang, banyak janda-janda, banyak anak-anak yatim yang ditinggal ya pelindungnya. Kalau janda ditinggal suaminya, karena pada saat itu ya akibat perang terjadi sehingga banyak ya duafa kaum lemah, diantaranya para janda, para anak yatim, fakir miskin. Makanya dia dakwahnya menitik beratkan bidang sosial. Nah, ya. Jadi makanya ini kan perintah dari agama supaya apa? Ya bersedekah. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang selalu apa? Menyia-nyiakan atau tidak memperhatikan anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, tidak mau apa? Memberi makan. Makanya ini Sunan Derajat menekankan pada apa? Membantu kaum duafa, kaum apa? Lemah. Kemudian yang kelima, Wali Songo yang berdomisili di Jawa Timur adalah Sunan Giri. Sunan apa, anak? Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku, ya, Raden Paku. Nah, ini dia juga mendirikan pondok pesantren di samping apa itu kesenian, bidang keseniannya ya juga cukup lihai. Siapa itu? Ya, Sunan Giri. Dia yang menciptakan dolanan anak-anak, cublek suweng. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi, itu melalui dolanan ya, metode dolanan anak-anak biar anak-anak kecil itu selalu apa itu dekat pada Allah Tuhan. Ya, ini makanya di samping melalui pendidikan mengajar di pondok pesantren juga apa?
melalui dengan keseni yang terbukti apa itu tinggalannya yaitu dolanan anak cublek-cublek suweng. Kemudian banyak murid-muridnya yang ditugaskan untuk berdakwah ke luar Jawa. Ada yang berdakwah sampai ke luar Jawa, ke Maluku sana ya. Makanya ini murid-murid daripada Mbah Sunan Giri itu bisa berdakwah keluar Jawa. Kemudian sudah Wali Songo ya itu. Kemudian yang Sunan Kalijogo ini terkenalnya metode dakwahnya dengan pendekatan kebudayaan, yaitu melalui apa? Ya metode kesinan wayang. Jadi wayang itu ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk berdakwah, sehingga ternyata mendapat sambutan yang banyak ya, mendapat perhatiannya masyarakat, sehingga akhirnya menjadi apa ya, banyak yang masuk Islam. Jadi ini falsafah wayang itu kan bernilai Islami. Yang menjalankan wayang itu berapa orang? Satu. Itu ibaratnya ya itu satu, bahwa Allah itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemudian anak-anak Sunan Kudus ini ahli ilmu agama ya, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, sehingga beliau mendapat sebutan waliyul ilmi. Waliyul ilmi, waline ilmu, karena ya lihi dalam ilmu agama, berbagai ilmu agama dia kuasai. Kemudian yang Sunan Ampel adalah Sunan Ampel ini yang terkenal apa hasil karyanya, yaitu dengan molimo, wajangannya itu yang terkenal, molimo, moh main, moh madon, moh madat, moh minum, ya itu limo harus dihindari. Jadi itu wali songo. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan penyebar agama Islam, satu adalah Abdurrauf Singkil, itu dari Aceh, lahir dari Aceh. Dia namanya terkenal dengan sebutan Syekh Kuala, Tengku Syekh Kuala. Kemudian yang kedua Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten itu lahir di Banten tahun 1813. Ya, dia adalah keturunan dari Kesultanan Banten. Siapa? Sultan dari keturunan Sultan Banten, Sultan Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati. Makanya dia apa? Masih keturunan Sunan Gunung Jati. Kemudian Imam Nawawi Banten ini adalah gurunya Kiai Haji Asy'ari, bapake Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun pernah belajar pada guru yang namanya siapa itu? Imam Nawawi. Kemudian muridnya lagi adalah dari Malaysia yang bernama Kiai Haji Dawud. Jadi itulah Imam Nawawi Banten. Lahir di Banten tapi wafatnya ada di Mekah. Makanya ya, makamnya ada di sebelah istri Rasulullah, dimakamkan di mana itu? Di Mekah. Kemudian yang ketiga Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini adalah ya tokoh ulama yang berasal dari Kalimantan. Al-Banjari, Yaman itu adalah Kesultanan Banjar ya. Dia pada waktu kecil diambil anak angkat oleh Sultanah
ya Sultan Tahlilullah. Kemudian terkenal kitabnya yang berjudul Sabilul Muhtadin, itu karya monumental, karya daripada Imam Abdurrahman Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang terakhir Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, itu berasal dari Kalimantan, Sambas Kalimantan. Dia punya torekot yang namanya torekot yang sampai sekarang terkenal diikuti mayoritas bangsa Indonesia. Apa itu torekotnya? Naqsyabandiyah, Qadariyah Naqsyabandiyah. Kalau yang Abdur Rauf As-Singkili mengembangkan torekot yang namanya torekot Sattariyah, itu beda-beda ya, Naqsyabandiyah ya, Qadariyah Naqsyabandiyah. Kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Al-Khatib adalah Fathul Arifin. Kemudian tokoh-tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri apa ya anak? Yaitu pendiri organisasi Muhammadiyah. Tahun berapa berdirinya Muhammadiyah? Itu harus hafal. 1912. Di mana berdirinya Muhammadiyah pertama kali? Di Yogyakarta. Ya, ini di Yogyakarta. Belajarnya pada awalnya itu bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, berguru bersama ya pada guru yang bernama Syekh Khatib As-Sambasi. Itu sak godaan, sak pondok antara pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU, sama-sama belajar pada guru yang namanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Tapi setelah selesai belajar pada Syekh Khatib As-Sambasi, itu wawasannya berbeda. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lalu belajar di Mekah, ya, bertemu, berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam, seperti Muhammad Abdul Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Sehingga wawasan pemikirannya itu terpengaruh oleh tokoh-tokoh pembaru Islam itu. Makanya Muhammadiyah itu ya pemikirannya seperti tokoh-tokoh Muhammad Abdul Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Nah, ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi yang terkenal dengan siapa itu? Nah, dengan terkenal Muhammadiyah. Beliau adalah aslinya, nama aslinya Muhammad Darwis. Itu putranya Abu Bakar. Ya, Kiai Haji Abu Bakar. Nah, ini seorang tokoh ulama dari Yogyakarta, menjadi imam besar terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ya, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah belajar di Jawa kemudian pergi ke Mekah. Ini pemikirannya sudah terpengaruh oleh tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Muhammad Abdul Al-Afghani, Rasyid Ridho, sehingga wawasannya tidak seperti ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dalam perjuangannya ya dakwahnya itu sampai di mendapat tantangan dari keluarga dan masyarakat. Jadi tidak setuju bapaknya kalau wawasannya seperti itu, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pembaru Islam dari luar. Nah, ini. Nah, walaupun demikian, dia tetap apa? Tabah dan sabar, tangguh dalam menghadapi apa? Tantangan seperti itu. Sehingga berdirilah organisasi yang namanya Muhammadiyah tahun
1912. Kemudian akhirnya dia ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 61 oleh presiden siapa pada saat itu? Masih Bung Karno. Apa alasannya? Ya. Apa dasar-dasar penetapan sebagai pahlawan nasional? Karena satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi perintis kebangkitan umat Islam yang telah lama dijajah oleh bangsa Barat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah lebih banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada rakyat Indonesia. Makanya ya ajarannya itu kembali pada Quran dan hadis, tidak mau menggunakan ijma' dan qiyas, tidak seperti ahli sunnah wal jamaah. Makanya bapaknya ya menentang terhadap apa? Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah ini, jadi ini apa itu? Podo karo Quran hadis. Nah itu mereka menganggap apa? Bid'ah. Senengannya bid'ah. Ini organisasi Muhammadiyah. Jadi karena apa? Tidak mau menggunakan apa? Dalil ijma' dan qiyas. Kemudian yang ketiga, alasannya atau penetapan diangkat menjadi pahlawan nasional, organisasi Muhammadiyah ini mempelopori umat Islam ya dalam amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Yang keempat, cabang organisasi Muhammadiyah bagian wanita lagi. Jadi kalau perempuannya Muhammadiyah namanya apa itu? Aisyah. Ini didirikan oleh istrinya yang bernama ya, istrinya yang bernama Walidah. Ya, Nyai Walidah. Kemudian keteladanan yang dapat diambil dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu, semangatnya tinggi dalam menuntut ilmu, ngantek diriwangi sampai ke luar negeri. Di Mekah dia belajar sampai bertemu tokoh-tokoh pembaru Islam, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh Ibnu Taimiyah. Nah ini. Kemudian yang kedua, tidak putus asa ya dalam menghadapi apa? Berbagai hambatan rintangan. Nah, tadi sampai-sampai mendapat tantangan dari bapaknya, dia apa? Nah, tidak putus asa. Yang ketiga, menjadi perintis kebangkitan umat Islam atas dasar perjuangan ya, memperjuangkan negara Indonesia itulah maka dikisahkan dalam sebuah film yang berjudul Sang Pencerah. Jadi ono film judulnya Sang Pencerah, itu adalah kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ya perjuangannya dalam apa itu membela tanah air itu dikisahkan dalam sebuah film yang berjudul apa Nana? Sang Pencerah. Ingat-ingat ya. Itu harus bisa menjawab itu ya. Apa judul film yang mengkisahkan tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sang Pencerah. Mungkin sudah pernah di apa itu? Di setel ya, di TV Sang Pencerah atau di YouTube itu ada film judul yang pencerah itu mengkisahkan tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi itulah ya kisah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Kemudian yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini pun termasuk tokoh pendiri organisasi Islam. Bahkan organisasi Islam inilah yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi terbesar di Indonesia. Dengan Muhammadiyah lebih banyak mana pengikutnya? Lebih banyak ya Nahdlatul Ulama. Ini pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini putranya Bapak Kiai Asy'ari. Bapak Kiai Haji Asy'ari. Jadi bapaknya namanya Asy'ari, makanya belakangnya ada tambahan Hasyim Asy'ari. Ini
Lah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih keturunan Kesultanan Pajang, yaitu keturunan dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya, ya. Ini, jadi masih keturunan ningrat Kesultanan apa itu Pajang Demak. Nah ini, jadi beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih darah biru. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai sejak kecil sudah belajar. Mulai usia berapa itu? 15 sudah belajar. Nah, ini menimba ilmu ke beberapa pondok pesantren, termasuk belajar di guru yang namanya Syekh Ahmad Khatib. Kemudian Imam Nawawi itu guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Khalil Bangkalan itu gurune Mbah Haji Asy'ari, ya. Nah, ini sehingga lama sekali dalam belajar ilmu agama di pondok pesantren. Makanya ilmu agamanya itu ya banyak. Kemudian akhirnya tahun 1892 Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu ke luar negeri, yaitu ke Mekah, berguru dengan Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tarmasi yang mengajar di Masjidil Haram. Sekarang perjuangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu jelas tokoh pendiri Nahdlatul Ulama NU. Jadi Nahdlatul Ulama bahasa Arab disingkat NU. Apa artinya Nahdlatul Ulama? Kebangkitan para alim, ya, para ulama. Ya, dia mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan apa? Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun berapa? 1926. Ya, 1926. Lahirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1875. Kemudian wafat pada tahun 1947. Jadi perjuangannya ya lewat pendidikan. Di samping itu dalam politiknya ya tetap mempertahankan negara Republik Indonesia. Ya. Sehingga pada tanggal 22 September dia pernah menyarankan atau memutuskan untuk berjihad melawan kaum penjajah, resolusi jihad. Nah, jadi itu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah menganjurkan untuk resolusi jihad. Nah, ini harus melawan kaum penjajah, sehingga mengilhami dengan akhirnya tanggal 10 November itu ya terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, ini jadi mengilhami dengan adanya pertempuran 10 November di Surabaya. Akhirnya dinamakan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu tanggal 10 November. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tentang organisasi Islam yang didirikan, yaitu Nahdlatul Ulama, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 1926. Itu Januari kemarin diperingati, atau Rojabnya tanggal berapa itu kalau Rojab? Ya, itu pokoknya Rojab itu kelahirannya, bulannya bulan Rojab. Nah, ini makanya ini bulan Rojab hari kelahiran Nahdlatul Ulama, diperingati. Kemudian Nahdlatul Ulama kegiatannya dalam bidang pendidikan, jadi tidak bidang politik.
Tapi perjuangan Mbah Haji Hasyim Asy'ari itu tetap apa itu? Ya membela tanah air. Makanya sampai dia apa? Ya mengutus salah seorang kiai untuk menciptakan apa? Semangat berjuang untuk membela apa? Ya, untuk membela tanah air. Makanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jangan dikira ini hadis ya. Itu adalah apa? Ya. Ciptaan daripada ulama yang diperintahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hubbul waton minal iman, bukan hadis. Nanti kalau ada yang mengatakan hubbul waton adalah sebuah hadis, itu salah. Ya, tidak benar. Jadi tidak hadis. Kemudian tujuan organisasi Nahdlatul Ulama ini yaitu menciptakan kader-kader Islam di pondok pesantren. Jadi usaha organisasi, usaha di bidang agama, mengembangkan dakwah Islamiyah. Kemudian usaha bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bidang sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan apa? Nilai-nilai Islam. Jadi kebudayaan yang masih sesuai dengan nilai-nilai Islam masih dibenarkan, masih dilaksanakan. Kemudian usaha di bidang ekonomi, membentuk BMT. Kemudian mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi itulah tujuan dan usaha organisasi NNO. Nah, keteladanan yang perlu diambil suatu pelajaran, satu, ini semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ini anak-anak yang masih muda-muda harus bersemangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu supaya menjadi orang alim, ya, yang soleh. Ini berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu diteladani, mengembangkan dunia Islam melalui apa? Pendidikan di pondok pesantren. Nah, jadi usahakan ikut apa itu? Mengembangkan dunia Islam, ngurip agamanya Allah itu, ya, tujuan keteladanan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lewat pendidikan, mbah mulang TPQ, mbah mulang diniyah, mbah mulang ngaji di musola, di masjid, itu termasuk apa? Mengembangkan dunia Islam, ya, mengembangkan ilmu agamane Allah. Lagi. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan berdirinya Nahdlatul Ulama, ya, yang berarti apa? Kebangkitan ulama. Harus berkembang, bangkit, ya, kaum muslimin. Kemudian dalam perjuangannya ini ya, perjuangan yang sangat apa itu luas, akhirnya dia ditetapkan oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional, ya, di tahun ya 1961, sama seperti Haji Ahmad Dahlan, yaitu pada waktu zaman Presiden Bung Karno. Nah, ini sama-sama dua-duanya menjadi apa? Pahlawan nasional. Selanjutnya atas perjuangannya itu dalam kisah memperjuangkan negara Republik Indonesia, membela tanah air, dia diabadikan atau dikisahkan dalam film yang berjudul yaitu Sang Kiai. Nah, ini judul filmnya yang mengisahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya apa? Ya, Sang Kiai. Itu kalau Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Ahmad Dahlan, Sang Pencerah. Nah, ini sama-sama di film kan. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah lihat dalam filmnya kisah tentang Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Sang Kiai. Jadi itulah anak-anak ya, materi yang dipelajari sampai ya terakhir itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Demikianlah anak-anak
ya. Nah, materi ini sudah rampung selesai, mohon dipelajari ya, mulai Wali Songo sampai akhir materi ini ya, dalam materi soal ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Oleh karena itu mohon kiranya anak-anak untuk mengerjakan soal di Google Form di bawah ini. Demikianlah akhirul kalam, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan mulai awal sampai terakhir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya, anak-anak tetap bisa melaksanakan dengan baik, mengerjakan soal-soal dengan mudah. Baik, amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.